Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد فالإخوة أعزكم الله الحمد لله. Pada kesempatan kita yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian i'tikaf dari pembahasan sebuah risalah, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, yakni 10 kaidah di dalam meraih istiqamah. Dan kita masuk kepada Al-Qaidah As-Saminah, kaidah yang ke-8. Berkata penulis, yaitu Syekh Abdul Razak, beliau menyebutkan samaratul istiqamah fi dunya al-istiqamatu ala sirat yaum al-qiyamah. Istiqamah di dunia itu dapat membuahkan hasilnya keistiqomahan ketika meniti di atas as-sirat nanti di hari kiamat. Jadi kata beliau bahwa ketika seorang istiqomah di dunia, mereka akan mendapatkan buahnya. Dia akan dapat meniti di atas as-sirat di hari kiamat, mudah untuk melewati as-sirat. Man hudiya fid dunya ila siratillahi mustaqim, hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al-mansubi ala matni jahannam. Barang siapa yang di dunia mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, dia mendapatkan hidayah, maka nanti dia akan mendapatkan hidayah di akhirat. Itu dia akan mendapatkan menapaki atau berjalan di atas as-sirat yang mana dibentangkan di atasnya neraka jahannam. Fa yaumul qiyamah yunsabu siratun ala matni jahannam ahadun minas sayf wa adaqqu minas sya'ir. Lalu kata beliau bahwa jembatan as-sirat yang mana di atas ada sebuah neraka jahannam, yang kemudian as-sirat tersebut itu disebutkan lebih tajam daripada sebilah pedang dan lebih tipis daripada sehelai rambut. Wa yu'maru an-nasu bil mururi 'alaihi. Nanti manusia pada saat itu diperintahkan untuk melewati as-sirat tersebut. Wa yatawafaquna fi mururi 'alaihi yatawafatuhum fil a'mali, yang kemudian mereka melewati dengan berbeda-beda tergantung dari perbedaan amal-amal mereka. Wal istiqamah ala siratillahi mustaqim fi hadhil hayatid dunya. Itu tergantung amalan mereka. Kalau dia amalannya istiqamah di dunia, dia mendapatkan amalan-amalan yang lurus di atas as-sirat, maka dia akan selamat melewati as-sirat tersebut. Dan kita telah bahas jalan orang yang di atas kebenaran, di atas manhaj, yaitu Rasulullah dan para sahabat, maka sungguh mereka akan mudah untuk melewati daripada as-sirat ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah,
Beliau mengatakan faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahi al-mustaqim alladhi arsala bihi rasulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musila ila al-jannah. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa maka siapa yang diberikan petunjuk di negeri dunia ini, maka ini ke jalan yang lurus. Allah berikan hidayah di dunia ini, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya dari para nabi dan menurunkan kitab-kitabnya, maka sesungguhnya mereka lah yang diberikan petunjuk. Yang dimaksudkan petunjuk di sini hudiya hunaka ila siratal mustaqim al-musila ila jannah, jalan yang lurus yang mengantarkan ke surga dan negeri pembalasan. Kata Ibnu Qayyim, para nabi dan rasul mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring mereka para nabi dan rasul yaitu untuk masuk ke dalam surga. Wa darus sawabihi, yang mana semakin di dalamnya mereka mendapatkan jadi pembalasan. Wa ala qadarihi subuti qadimil abdi ala hadha as-sirat alladhi nasbahu Allah lil ibadi hadhihi ad-dar yakunu subutul qadim ala siratil mansub ala matri jahannam. Semakin orang yang berjalan di atas as-sirat, yaitu jalan yang lurus yang Allah telah bentangkan bagi hamba-hambanya nanti di hari kiamat, itu Allah bentangkan dulu jalan yang lurus di dunia ini. Jadi as-sirat nanti di akhirat itu tergantung bagaimana hamba itu dia berjalan di muka bumi ini, yang Allah juga membentangkan as-sirat. Jadi ada dua, ya as-sirat di dunia dan ada as-sirat di akhirat. Maka semakin orang itu istiqamah di atas as-sirat di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia melewati dari as-sirat nanti di akhir, ya di hari kiamat. Jadi tergantung tuh, ya bergantung kepada apa yang kita berjalan di atasnya. Wa ala qadri sayrahu wa ala hadhihi as-sirat yakunu sayru ala dhalika as-sirat, tergantung. Bahkan disebutkan kata Syekh apa? Wa minhum man yamurru kal-buraq. Bahkan di akhirat nanti ada orang yang melewati as-sirat itu sebagaimana, yaitu cepatnya seperti buraq. Ya, buraq ini adalah sebuah hewan tunggangan Nabi yang mengantarkan sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya, cepat sekali sampai. Bahkan ada yang selain itu, ada yang melewati seperti apa? Kedipan mata. Ya, di sana wa minhum man yamuru katarafi wa minhum man yamuru karihi, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti angin. Kemudian wa minhum man yamurru kasyaddi rikab, ada seseorang yang seperti menaiki kendaraan. Kemudian ada dari mereka wa minhum man sa'a sa'yan, ada yang sampai apa? Dia itu jalan itu susah untuk melewati as-sirat. Mereka berjalan sangat susah dan bahkan sampai ada yang terjatuh, terjungkal. Kemudian dia bangkit lagi, dan sampai ada juga yang jatuh ke neraka jahanam. Semua itu hamba dia akan melewati as-sirat. Tentunya di sini menatap, dia harus meniti di jalan yang lurus ketika di dunia. Dia harus meniti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas melainkan setimpal dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Berarti di sini kita bisa ambil pelajaran, teman. Orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus. Dari kaidah yang pertama kita sudah jelaskan apa jalan lurus itu.
pertama adalah jalan lurus adalah jalannya yaitu Rasulullah dan para sahabat. Jalan yang lurus juga disebutkan lagi Ibnu Rajab Al-Hambali adalah jalan yang lurus ada tauhid. Orang itu berada di atas at-tauhid. Kemudian lagi di kaidah yang berikutnya lagi dijelaskan bahwa as-sirat jalan yang lurus, orang yang meniti di jalan yang lurus ya dia harus di atas sunnah, ala sunnah. Nah, ketika dia istiqomah berada di jalan yang lurus ini, manhajnya, akidahnya seperti sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dia di atas tauhid, orang yang mengamalkan sunnah, tegak di atas sunnah. Kemudian dia beramal, tidak ingin mendapatkan yaitu riya, tidak sum'ah dan juga tidak ujub dengan amalannya. Kalau dia istiqomah di atas jalan as-sirat ini, maka nanti di akhir dia akan mendapatkan balasannya. Jadi ayat ini menjelaskan hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian akan dibalas yang setimpal dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Makanya dalam riwayat yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al jazaa'a min jinsil amal." Setiap amalan itu dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian, Syekh menjelaskan di sini, "Falyanzur syubhat wa syahawat." Hendaknya seseorang itu memperhatikan tentang perkara syubhat dan syahwat. Allati ta'awwaquhu an sayrihi ala hadha siratal mustaqim. Ternyata di jalan yang lurus itu ada perkara syubhat dan syahwat yang menghalangi seseorang itu berjalan di atas as-sirat tersebut. Benar kan? Kita sudah meniti di atas jalan yang lurus, berada di jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata syubhat itu menyambarnya agar kita apa? Tidak berada di atas jalan yang lurus. Terkadang ada sudah di jalan yang lurus, kita sudah sebutkan. Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi di sini belum cukup. Kita harus juga meniti jalannya para sahabat. Nah, ini bisa terjadi ini. Perkara ini bisa masuk perkara syubhat. Seseorang sudah berada di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi dia meninggalkan pemahaman dari para sahabat. Ini syubhat. Makanya mereka akan apa? Berpendapat selama saya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya tidak akan tersesat. Hadis sahih ya ikhwan. Ini benar. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Tapi hadis itu berlaku ketika Nabi masih hidup. Ketika masih hidup. Jadi para sahabat ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan tersesat. Namun setelah beliau wafat, maka kita diwanti-wantikan oleh Rasulullah pada saat nanti aku wafat, kemudian kalian mendapati ikhtilafan katsir, banyak perselisihan yang banyak. Apa kata Rasul? Engkau pegang sunnahku dan sunnah al-khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Maka engkau pegang sunnahku dan sunnah khulafai ar-rasyidin, yaitu para sahabat, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Artinya, kalau ada orang yang tidak berpegang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diamalkan oleh para sahabat, berarti dia orang yang terkena syubhat. Dan kata Syekh, wal yanzur syubhat wa syahwat. Dan hati-hati, hendaknya orang memperhatikan tentang syahwat. Syahwat itu adalah orang yang beramal sesuai dengan hawa nafsunya. Berarti orang ini melakukan amalan bid'ah atau syirik. Inilah yang membuat rusak seseorang tidak berada istiqomah di atas jalan yang lurus. Kalau kita senantiasa kuat, misalkan ada yang memberikan syubhat tentang kita supaya meninggalkan sunnah, atau kita tidak meniti di atas as-sirat, kita tolak, kita istiqomah di atas. Atau orang yang mengajak kita untuk melakukan amalan bid'ah, kita tetap di atas sunnah, berarti dia istiqomah di atas as-sirat itu. Maka apa ganjarannya? Nanti di hari kiamat kita akan mudah melewati as-sirat. Itu ganjarannya. Lalu kata Syekh, fa innaha al-kalakib allati
Dan jalan-jalan tersebut di kedua sisinya itu ada al-kalalib, semacam besi yang bengkok, ya, bentuknya bengkok. Yang mana bengkok itu bijanbati daka sirat tahtaquhu, yang mana besi tersebut bengkok, yang mana siap untuk mengait dari orang-orang yang ketika tidak sanggup jalan ke as-sirat kemudian ditancapkan kemudian dilemparkan ke neraka. Jadi besi yang bengkok itu, al-kalalib itu, mungkin kalau antum lihat pedagang daging di pasar pernah itu buat menggantungnya bengkok. Nah, di sisi-sisi neraka jahanam, di sisi as-sirat itu ada pengait-pengait seperti ini. Ada pengaitnya, yang mana ketika seseorang tidak sanggup melewati as-sirat, pengait itu sudah otomatis akan menancapkan orang tersebut kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Berarti di situ kembalinya kepada amal soleh, amal yang kita lakukan itu akan mengait mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini dalam surah Fussilat, "Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid." Dan tidaklah Rabb kalian itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah tidak akan berbuat zalim, dan Allah Maha Adil. Siapa yang amalannya baik, siapa amalannya istiqomah di atas kebenaran, maka dia akan selamat tentunya. Man kana fi hadhihi al-hayatid dunya tukhtafuhu syubuhat wa syahawat 'ala siratal mustaqim. Orang yang di dunia ini, yang mana ketika mereka tertahan, diam diri dia dari berbagai syubhat dan juga syahwat, dia diam diri sehingga berpaling dari jalan yang lurus. Dia berpaling dari jalan lurus. Fastakhtafuhu al-kalalib allati ala janbati as-sirati yawmal qiyamah misla ma khatfatuhu syubhat wasyahawati fid dunya. Maka kata Syekh, orang yang berpaling tersebut atau dia diam saja dari jalan yang lurus, maka dia pun akan diikat atau dikaitkan dengan al-kalalib, yaitu sebuah besi yang bengkok tersebut. Kemudian di sisi-sisi tersebut mereka akan ditancapkan, kemudian dikaitkan, dilemparkan kepada neraka jahanam. Ini orang yang ternyata dia diam, tidak mau meniti di jalan yang lurus. Walahu kalamu akhar qaribu min hadha fi kitabihi al-jawabul kafi. Sebagaimana yang dinukil, ucapan ini adalah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau, yaitu yang berjudul Al-Jawabul Kafi. Berarti ternyata orang yang enggak mau meniti di atas jalan as-sirat itu pun akan ditancapkan, dikaitkan, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi kalau yang pelajaran yang kemarin itu ada pelajaran namanya as-sadad dan al-muqarabah. Masih ingat ya? As-sadad itu apa? Ada catat ya? As-sadad apa ya? Atau ingat? As-sadad itu disebutkan adalah jalan yang lurus. Itu masuknya kepada as-siratul mustaqim juga. Nah, kalau orang yang sudah istiqomah di jalan as-sadad, nah kalau dia sudah berada di jalan yang lurus ini, maka dia istiqomah, maka dia akan mendapatkan hidayah. Kalau tidak sanggup di jalan yang as-sadad ini, paling tidak apa? Al-muqarabah, mendekati kepada jalan yang lurus. Tapi di sini kata Ibnu Qayyim, ada orang-orang yang memang dia tidak mendekati kepada jalan yang lurus, malah dia berpaling atau dia diam saja. Maka orang seperti ini juga akan dikaitkan oleh besi dari kalakib itu neraka, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi seseorang ketika sudah tahu kebenaran, lalu dia tidak mendekat, lalu dia tidak berada di atas kebenaran, ini orang akan dikaitkan dengan besi, ya kalalib, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Berbeda ya dengan orang misalkan yang dia tidak tahu itu jalan kebenaran,
Tapi kalau misalkan orang itu sudah tahu, kita sampaikan ini dari Al-Quran dan Sunnah. Ini para sahabat mengamalkan begini dan begitu. Orang itu dia sudah tahu. Itu jalan yang lurus. Tapi keadaannya karena apa? Ada dua keadaan. Dia terkena syubhat atau terkena syahwat. Terkena syubhat dengan pemahamannya dia tolak. Dengan pemahamannya dia tolak. Akhirnya apa? Dia tidak mendekat kepada asyurat tersebut. Jadi dia diam aja di situ. Nah, dia diam saja di situ. Yang kedua, dia terkena syahwat. Karena amalan yang dijelaskan tadi itu adalah amalan yang Rasulullah dan para sahabat, tapi dia tidak mau. Dia cukup dengan hawa nafsunya melakukan amalan sesuai dengan ya apa yang dia kerjakan, sesuai dengan hawa nafsu. Jadi orang ini diam saja. Maka inilah yang akan terkena dari besi dari neraka yang kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Makanya kalau kita tidak bisa di atas jalan yang lurus, fal muqarabah, paling tidak kita mendekat. Mendekat artinya apa? Mendekat itu membenarkan, kemudian dia mulai berada di barisan tersebut walaupun dia belum sanggup untuk mengamalkan sunnah seluruhnya. Maka itu yang akan selamat. Maka itu yang akan selamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini kaidah yang kita bahas dari Al-Qaidah As-Saminah, kaidah yang ke-8. Nah, insyaallah ada dua kaidah lagi ya. Besok berarti hari ke-28, berarti malamnya malam ke-29. Bisa jadi Jumatnya hari raya. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi. Atau digenapkan menjadi 30 hari. Itu nanti kita melihat keputusan pemerintah saja. Karena sebagian dari ormas saudara kita sudah menetapkan Jumat hari raya mereka. Ya, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah dan melihat hilal. Kalau memang Jumat sudah dilihat, berarti kita pun sama akan hari raya hari Jumat. Berarti insya Allah besok kita habiskan dua kaidah saja. Khawatirnya nanti Jumat ya Lebaran kita nggak tinggal satu kaidah. Nanti kita habiskan lagi insya Allah. Lumayan cukup panjang tapi nanti kita ringkas saja. Tapi mungkin dari itu jika ada yang mau bersoal atau ya secara online di media sosial. Cukup ada ini kan pertanyaan di situ. Baik, insyaallah. Insyaallah kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dapat ilmu. Ya, paling tidak kita mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh untuk kita sehari-hari agar kita berdiri di atas as-sirat, jalan yang lurus, dan kita istiqamah di atasnya, dan kita akan mendapatkan keutamaan nanti di akhirat, nanti mudah untuk melewati jembatan as-sirat antara surga dan neraka. Allahu a'lam bishawab. Ila akhirih doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.